Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prayogo, NPM 718411905. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah hukum jaminan untuk memenuhi tugas untuk UAS kepada dosen pengampu pengajar mata kuliah hukum jaminan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan di sini yaitu suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari security of law, securities dealing, atau secret destin. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Dasar hukum jaminan berada pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pemberian jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Jaminan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai yang pertama ada jaminan umum. Jaminan umum di sini adalah jaminan dari pihak individu yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak atau pun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggung jawab utangnya pada kreditur. Bila kreditur prestasi, maka kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur. Jaminan uang dan jaminan umum dibagi menjadi dua bagian, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang kedua yaitu jaminan khusus, adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda tertentu dan tertentu maupun orang yang tertentu. Setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik khusus ditujukan terhadap benda tertentu maupun orang tertentu. Berikut adalah sifat aksesorir hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya atau hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokoknya. Yang kedua, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Yang ketiga, jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Yang keempat, jika perjanjian pokok beralih karena negasi atau subrogati, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus. 2. Gade diatur pada pasal 1150 KUH Perdata. Suatu hak yang diperoleh kreditur atau si berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah uang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan? Hak gadai atas benda-benda bergerak dan bertubuh atau kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawah diletakkan dengan pemberitahuan perihal pegadaiannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang bersangkutan dapat memberi suatu bukti tertulis. Sifat gadai atau sifat kebendaan pada umumnya. Hak absolut desut, yaitu karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Duit conference, yaitu memberikan kekuasaan kepada seseorang kreditur untuk mengambil pelunasan dan hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya. Yang ketiga, jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda yang diatur pada pasal 1.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pada pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya yang diatur pada pasal 1.2 UU Jaminan Fidusia. Pengaturan hak jaminan fidusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia 1900 Nomor 168 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Yang keempat yaitu hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atau benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dan
padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Lebih lanjut yaitu pada pasal 1968, 1971, 1975, dan yang terakhir yaitu 1976 KUH Perdata atas dasar pasal-pasal tersebut di atas. Unsur-unsur hipotek yaitu harus ada benda yang dijaminkan. Bendanya tetap bergerak, dilakukan oleh orang yang berhak memindahkan tangankan benda jaminan. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan ditetapkan dalam suatu akte ke akte autentik. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki hanya sebagai jaminan hutang saja. Yang kelima itu hak tanggungan. Pada pasal 1 ayat 1 UU HT, hak tanggungan adalah hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 5 tahun 1960 berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. Dari definisi tersebut atas dan dirinci beberapa unsur pokok. Pokok-pokok yaitu objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UU PA. Yang kedua, hak tanggungan dapat dibebankan pada tanahnya saja atau benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut. Yang ketiga, hutang yang dijaminkan adalah hutang tertentu. Dan yang terakhir, kreditur lainnya mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya. Demikianlah dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.